Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal mereview pembahasan yang kita dapat hari ini mengenai ilmu pendidikan Islam oleh Pak Dr. Abbas Taman. Ya, di sini kita membahas mengenai makna dan tujuan pendidikan Islam. Tadi kita membahas tentang definisi pendidikan gitu. Apa sih definisi pendidikan Islam itu? Dalam Islam tuh pendidikan tuh gimana gitu. Yang pertama, pendidikan itu adalah membimbing atau memimpin secara sadar. Bentar, ini aneh cek dulu PDF-nya. Ya, saya tidak ingat gitu kan. Ya. Jadi pendidikan itu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh Marimba. Ya, jadi tadi dijelaskan bahwa yang pertama itu bimbingan. Pimpinan, yaitu maksudnya di sini pimpinan adalah memberikan perintah. Kemudian memberikan perintah yang seperti apa gitu. Yang memberikan perintah gitu, memberikan mungkin suatu komen untuk si peserta didik untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian bimbingan. Pendidik itu kita membimbing. Pendidik menjadi sebagai muallim, menjadi syekh atau orang yang memberikan transfer ilmu pengetahuan. Pendidik ia juga menjadi bapak para peserta didiknya. Maka ini tambahan kenapa ketika orang menjadi guru maka dia juga diperlakukan seperti orang tua. Dia menjadi orang tua kedua gitu di sekolah. Selain orang tua pertamanya yaitu orang tua kandungnya. Kalau kita di sini kaitkan gitu, Pak Nasaruddin Umar gitu, rektor kami di PTIK pernah menjelaskan bahwa ada orang tua biologis, ada orang tua spiritual kayaknya gitu, spiritual. Ini mohon maaf kalau salah, ini lagi review materi. Jadi kalau salah ya alhamdulillah gitu, bukan mau menyebarluaskan gitu. Ini khusus buat pribadi. Orang tua biologis, orang tua spiritual, dan yang paling banyak memberikan manfaat untuk ilmu juga salah satunya orang tua spiritual gitu. Dan ya orang tua biologis juga bisa menjadi orang tua spiritual gitu ketika dia bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Oke, takutnya di situ kelamaan, kita lanjut. Di sini maksudnya pendidik menjadi pemimpin ada saatnya itu memberikan instruksi yang tadi gitu kan. Kemudian kepribadian yang utama. Kepribadian yang utama adalah bagaimana tadi kan kita mendidik ya bukan cuman jasmaninya aja tapi rohani anak didik untuk terbentuknya dia menjadi kepribadian yang utama, yaitu peserta didik menuju supaya menghantarkan peserta didik menuju kesempurnaan. Titik kesempurnaan dalam pendidikan secara ideal adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Ya untuk mengemban tugasnya sebagai khalifah di muka bumi gitu. Ya. Di sini langsung mengacu pada dalam sebuah hadis, saya cuma lupa hadisnya apa gitu. Agar kita diperintahkan untuk berperilaku semakin arif dan bijaksana dalam bersikap dan berperilaku gitu. Karena yang benar belum tentu tepat, dan yang tepat belum tentu benar gitu. Tadi keren caranya, maksudnya antum benar tapi nggak benar juga, itu maksudnya kayak gitu. Karena dalam kehidupan ini adab yang paling utama gitu. Kadang di dunia ini sebenarnya kita nggak harus gimana ya, maksudnya menyampaikan kebenaran dengan tok gitu. Gimana bahasanya tadi ya? Maksudnya ada yang namanya kearifan, hikmah kearifan. Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang arif itu, orang yang bijaksana lebih tinggi
derajatnya daripada orang yang berilmu. Karena enggak semua berilmu tapi arif gitu. Enggak semua berilmu tapi ya arif gitu. Enggak semua, iya benar. Maksudnya artinya adalah adab ini yang paling diutamakan gitu daripada berilmu gitu. Karena tadi banyak banget yang ditemui di dalam kehidupan kita gitu. Iya benar, tapi cara penyampaiannya yang kurang benar gitu. Maka tadi ada hikmah kearifan, bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu tetapi dengan cara yang benar pula gitu. Maka ini yang benar dan tepat gitu loh. Kemudian tadi pendidikan menyangkut semua pengalaman gitu. Pengalaman kognitif dan pengalaman psikomotorik. Oke, next. Tadi kita bahas tentang tarbiyah, yaitu pendidikan Islam. Tarbiyah itu definisinya banyak gitu. Ada pertumbuhan, robba yarbu, tumbuh kembang, robba yurabbi, menimbang dan memperbaiki gitu kan. Pertumbuhan, tumbuh kembang, membimbing dan memperbaiki. Setiap istilah yang punya istilah akar kata yang sama gitu, mujarot ya, koreksi kalau saya salah gitu, pasti punya hubungan. Misalnya akhlak, ada kholaqoi, ada khuluq. Khuluq itu batin. Akhlak artinya akhlak tapi mengacu pada batin. Sedangkan kholaqo itu akhlak juga tapi mengacu pada fisik. Maka khuluq dan kholaqo itu akar katanya sama, tapi apa ya? Kan kayak beda gitu pengucapannya, tapi secara makna itu masih ada hubungan gitu. Yang mana gambaran batin itu bisa dilihat, bisa digambarkan dari fisiknya gitu. Bagaimana cara ia memandang, bagaimana cara ia menatap, bagaimana raut wajahnya itu kelihatan batinnya gitu. Maka apa ya? Tidak mengherankan gitu, beberapa orang yang peka hatinya, ia bisa ngelihat wajah aja udah tahu dalamnya itu gimana gitu. Dengan berbagai pengalaman, mungkin dia udah sering ketemu orang atau bagaimana, kalau orang begini, orang wajahnya begitu dia seringnya begitu gitu, walaupun tidak menentukan gitu ya. Tapi ya tadi, dan itu cerminan gitu lah. Nah, dari akar yang kata yang beda juga bisa. Tarbiyah itu beda-beda makna katanya gitu. Kemudian tadi kita disuruh cari bukunya. Oke, itu ntar aja. Ya. Dan di sini ada 4 makna tarbiyah. Yang pertama itu 1, menjaga fitrah anak didik. Fitrah anak didik. Ini yang paling penting dalam pendidikan agama Islam. Yang membedakan pendidikan agama Islam dengan yang lainnya, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya gitu. Orang tuanya yang membuat anak menjadi beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan fitrah artinya fitrah baik ketika dilahirkan, ia adalah seorang muslim. Karena ini adalah agama yang hanif, yang itu sudah ditentukan dalam manusia gitu kan. Orang tuanya lah yang membuat ia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi gitu. Dan inilah agama yang hanif, agama yang lurus. Dari awal kita sudah Islam gitu. Maka fitrah ini yang harus dijaga oleh pendidikan Islam. Karena kalau nggak dijaga, maka ia akan terbawa oleh arus lingkungan. Karena manusia itu rentan terhadap lingkungannya gitu. Manusia ini rentan banget gitu pada lingkungannya. Menurut Peterson gitu, dalam beliau ini dalam ilmu sosiologi, kemampuan internalisasi itu lebih tinggi daripada kemampuan eksternalisasi. Artinya apa? Internalisasi ini kemampuan orang dalam dipengaruhi, menyerap dari lingkungan itu lebih tinggi daripada eksternalisasi, yaitu bagaimana ia mempengaruhi orang lain gitu. Kita lebih mudah untuk dipengaruhi daripada kita mempengaruhi. Nah, maka tidak jarang orang-orang yang mempunyai
pengaruh gitu di masyarakat, itu berarti mereka-mereka yang punya kecerdasan yang tinggi sekali gitu. Mereka memiliki sesuatu yang kecerdasan yang luar biasa gitu. Maka kalau misalnya teman-teman mau lihat bagaimana kecerdasan seorang anak, itu bisa dilihat bagaimana ia bergaul dengan temannya. Kalau ia misalnya bisa ngatur gitu, maka ia termasuk kecerdasan yang tinggi gitu. Jadi pendidikan harus bisa menjaga supaya anak bisa tetap dalam keislamannya gitu. Dia udah Islam gitu, tapi bagaimana cara kita menjaga supaya dia tetap Islam gitu. Bahannya ini sudah ada gitu. Istilah dalam seorang anak itu potensinya Islam itu udah ada. Bagaimana caranya mendidik menjadi seorang menjadi anak yang soleh itu sebenarnya mudah gitu, karena kesolehan itu sudah ada dalam dirinya. Kemudian apa nih? Mana yang lebih sulit gitu tadi Pak Dokter menjelaskan mana yang lebih sulit gitu, mengajarkan burung kakak tua untuk berbicara atau mengajarkan burung merpati berbicara. Yang pasti yang lebih susah adalah burung merpati, karena setiap upaya yang kita lakukan untuk mengajarkan burung merpati supaya berbicara pasti gagal gitu. Nggak bisa kita ngajak burung merpati supaya kita bisa ikut zikir astagfirullah gitu, karena ia nggak ada potensi untuk berbicara gitu. Maka tadi kita kembangkan, kita jaga fitrah potensi anak ini gitulah. Tadi ada yang keren quote-nya, mendidik adalah kelanjutan dari pekerjaan Allah, dan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Maka berbahagialah kalian para guru, kalian itu memiliki pekerjaan yang sangat mulia gitu. Kemudian tadi kan satu menjaga fitrah anak didik ya. Yang kedua itu mengembangkan potensi anak didik. Jadi anak didik itu punya bakat, minat dan bakat. Minat itu belum tentu bakat. Karena minat itu adalah pengaruh dari lingkungan. Ada orang yang misalnya dia menaruh perhatian yang kuat terhadap musik, tapi ketika diajak dia main musik, perkembangannya itu nggak banyak gitu. Istilahnya nggak bisa-bisa gitulah. Bisa jadi itu karena nggak punya bakat, walaupun ya dia mungkin nanti bisa gitulah, tapi dia progresnya jauh lebih lama gitu. Bisa jadi ia mencintai musik, cara bermainnya itu karena minat lingkungan yang ada gitu. Maka tadi lingkungan itu sangat mempengaruhi seorang manusia gitu. Nah, sedangkan tadi perbedaan minat dan bakat ya. Kalau minat tadi bisa terbentuk gara-gara lingkungan, kalau bakat itu beda lagi. Bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki orang itu, yang mana ketika dia belajar mengenai suatu skill tersebut atau suatu hal, progresnya lebih cepat daripada umumnya gitu. Misalnya dia kita belajar Quran nih, ada anak yang lain misalnya yang lain itu rata-rata membutuhkan waktu sekian bulan untuk bisa baca Quran, tapi si anak ini belajar baru berapa minggu misalnya aja gitu, udah kok bisa gitu. Maka ini adalah bakat gitu, yang mana progresnya lebih cepat daripada umumnya gitu. Seperti itu. Ini ada, jadi tadi kan membahas juga tentang hadis ya, hadis mengenai berkenaan dengan takdir gitu, di hadis Arba'in nomor berapa waktu itu ya. Kalau sama Habib itu waktu itu Masya Allah menyentuh sekali gitu, tentang manusia ini sudah ditakdirkan gitu. Ada yang ditakdirkan untuk masuk surga, ada yang ditakdirkan untuk masuk neraka gitu. Jadi ini yang cukup mengerikan sih bagi saya. Saya tidak bisa menyampaikan banyak karena tadi saya cuma bisa menyampaikan by text. Kalau
secara apa ya, tektok di otak itu kan salah satu kemampuan linguistik gitu ya. Itu salah satu kelemahan saya gitu, kemampuan linguistik. Karena mungkin saya tidak bisa menyusun bagaimana apa yang mau saya omongkan gitu, kecuali saya sudah menyusunnya gitu. Dan ini apa ya, mengenai hadis ini itu Masya Allah bisa membuat berlinang air mata, karena bisa jadi gitu. Kan tadi kan ada orang yang sudah melakukan kebagian di akhirnya ditentukan masuk neraka, dia maksiat, meninggal, dia masuk neraka gitu. Artinya apa gitu? Yang ngeri adalah bisa jadi kalau saya lebih mudah maksiat, bisa jadi itu adalah pertanda ahli neraka gitu. Karena ini jadi muhasabah diri juga gitu. Aduh, jangan kalau sering gampang maksiat gitu bisa jadi ini loh, maksudnya gitu, ngeri juga gitu loh. Ya Allah. Nah kemudian kita kudu tahu gitu bakat anak tuh apa gitu, karena kan ada di ilmu psikologi ada auditory, kinestetik, visual, itu cara belajar VAK ya, VAK gitu kan, visual, auditory, kinestetik gitu. Dan kita harus bisa mengembangkan potensi anak tersebut gitu. Jika misalnya tadi dikasih suatu umpamanya kisah, ada misalnya seekor burung, ayam, kuda, ikan, tapi kita kurikulumnya disamain supaya mereka itu bisa berenang semua. Wow, maka ya nggak bakal bisa semua. Si burung mungkin dia udah bakal nyerah, saya nggak bisa berenang gitu kan. Maka tadi nggak semua bisa kita paksakan, dan kita harus ngikutin sesuai dengan minat bakat si anak. Karena tadi ini ada yang keren banget nih kata-katanya, pendidikan bukanlah pabrik. Ketika keluar sama skillnya gitu. Karena manusia ini bukan barang gitu. Dan orang itu beda-beda gitu. Nggak bisa kita samakan. Misalnya satu sekolah ini semua keluar menjadi atlet. Nggak bisa. Orang punya set skillnya masing-masing gitu. Dan kemudian yang ketiga tadi kan satu menjaga fitrah, yang kedua mengembangkan potensi anak didik, yang ketiga kita mengarahkan perkembangan fitrah dan potensi anak didik menuju kesempurnaan. Fitrah itu potensi. Suatu potensi itu artinya belum sempurna gitu. Dan ia belum tentu paham. Makanya di sini iman itu naik turun, fluktuatif. Maka ketika seorang itu imannya turun, maka harus dibimbing naik kembali supaya tidak nyungsep gitu. Misal apa, nauzubillah, menjadi kafir atau apa gitu. Itu sebabnya ada pendidikan, di mana ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada mengingatkan, ayo balik lagi gitu kan. Kalau turun ayo balik lagi gitu kan. Untuk menjaga gitu. Dan tadi maksudnya fitrah belum tentu adalah potensi tapi belum sempurna gitu. Maksudnya seorang anak yang mempunyai kecenderungan kepada kebaikan, dia dari awal Islam, tapi dia belum tentu ia tahu sholat itu harus gimana, wudhu harus gimana gitu kan, akidah yang benar harus gimana. Maka ia harus diajarkan gitu, adab, akhlak, kemudian tauhidnya, kemudian fikihnya, dan sebagaimana macamnya gitu. Maka mengarahkan, mengembangkan fitrah dan potensinya ini gitu. Dan yang terakhir tadi ada apa namanya, lupakan ya. Satu, menjaga fitrah anak didik. Dua, mengembangkan potensi anak didik. Ketiga, mengarahkan perkembangan fitrah dan potensi anak didik menuju kesempurnaan. Dan terakhir adalah pendidikan itu proses yang sistematis. Pendidikan harus dilakukan secara sistematis, artinya bertahap. Nggak bisa kita langsung ajarkan mata kuliah S3 kepada anak yang baru berusia 6 tahun gitu. Kecuali emang anak ini spesial gitu kan. Kayak Imam Syafi'i misalnya udah hafal ratusan ribu hadis dalam ketika usianya sangat
muda gitu kan, dan sudah hafal Al-Quran ketika usianya sangat muda. It's a gift gitu, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu gitu. Normalnya pendidikan harus dilakukan secara sistematis, nggak bisa langsung kita belajar Quran dari yang nggak bisa tiba-tiba masuk kelas akhir, tingkat akhir yang udah mempelajari kitab-kitab tajwid atau bacaan-bacaan gharib atau karya-karya para ulama di bidang tajwid kayak gitu. Pusing yang ada gitu. Maka bertahap, step by step. Belajar itu step by step, little by little. Dari kecil terus menumpuk, chunk, and then ya dia dari yang ia terima kering, apa sih kayak nah bikin batako loh gitu. Maka abis itu ya udah bertahap loh gitu. Nah, iya. Nah, itu sampai situ tadi. Terus sini masuk ke sebuah pertanyaan diskusi gitu kan. Ada yang bertanya hubungan dengan hadis fitrah, mengenai fitrah itu apa ya? Di sini Nabi pernah menjelaskan gitu, cuman saya nggak tahu dalilnya, saya cuman hanya menyampaikan kembali gitu kan. Tapi tadi ini disclaimer bahwa ini video tugas pribadi saya, bukan video dakwah. Artinya saya membuat video ini khusus buat diri saya sendiri gitu, bukan buat masyarakat. Kalau ada yang baik ambil aja, kalau ada yang buruk ya dibuang aja gitu. Dan kalau mungkin diingatkan silakan diingatkan gitu, di apa sih namanya, dikoreksi saja gitu. Sesungguhnya aku diberikan Allah gitu makna yang luas dengan kalimat yang mudah gitu maksudnya. Artinya saya nggak tahu ini artinya apa gitu. Mungkin bisa jadi kadang hadis itu saya nggak mau bahas ini deh. Tapi mungkin maksudnya adalah ini buat membanding-bandingkan satu dalil dengan satu dalil yang lain gitu kan. Artinya dengan perkataan yang sedikit bisa jadi ini ke bidang mana saja gitu. Bukan cuma satu bidang saja barangkali gitu. Tapi memang harus melihat juga ke referensi bagaimana hadis ini diturunkan gitu kan. Asbabul wurudnya gitu kan. Wallahu a'lam gitu kan. Karena tadi fitrah ya. Pengaruh ini orang tua hebat sekali gitu. Ketika masa pranatal atau bahkan sebelum si bayi lahir itu udah ada pengaruh pada orang tuanya gitu. Ini Kiai Ali Nurdin di PTIK pernah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi ini ketika misalnya dia anaknya aja baru hamil, itu sudah didengarkan musik-musik klasikal gitu, Mozart. Dan si ibunya ini ngambil kursus matematika, bahasa asing gitu kan, mata pelajaran yang eksak gitu, yang mungkin sulit untuk dipahami. Karena apa? Itu menandakan bahwa pendidikan itu dimulai bahkan ketika si anak belum lahir. Wow. Dan ini ada fakta yang menarik dan sudah banyak ditemukan kalau kalian nyari by data. Saya nggak mencantumkan datanya, tapi ini kesimpulannya aja. 70% kecerdasan anak, 70% kecerdasan seorang anak itu adalah bawaan dari ibunya. 30%-nya itu dari ayahnya. Tapi ini menarik sekali karena itulah kenapa mungkin ya barangkali perempuan itu basicnya jauh lebih cerdas daripada laki-laki gitu. Dan ini penting bagi seorang calon keluarga gitu. Kalau mau cari anak yang maksudnya mau punya anak yang pinter, ya carilah calon istri yang cerdas gitu. Nah, 70% kecerdasan itu bawaan dari ibunya dan 30% dari ayahnya. Tapi sifat itu kebanyakan dari ayahnya. Sifat bawaan itu datang dari ayahnya. Dan ini namanya faktor genetikal gitu kan.
Dan ini ada sesuatu yang menarik, manusia itu adalah anak dari lingkungan. Manusia adalah mesin fotokopi yang sangat canggih gitu. Kemudian oke. Iya ya. Ini saya nggak ini soal ini ya, tadi ada yang nanya ada berapa jenis fitrah gitu. Ini luar biasa gitu, ada ya anaknya 5 tahun sudah hatam baca Quran loh gitu. Jadi ada ibu-ibu yang nanya dan anaknya ini udah 5 tahun udah hatam baca Quran gitu, hebat banget gitu. Maksudnya mungkin bait talaki ya, dan ini hebat banget gitu lah. Kayak gini harus dijaga, dikembangkan gitu. Maka pendidikan itu paling pengaruh ya dari orang tuanya, dari rumah, bukan sebuah lembaga, bukan juga lingkungan, yang paling besar ya di rumahnya gitu. Maka kalau teman-teman masuk jurusan pendidikan nggak kepake di sekolah, nggak kepake di masyarakat, minimal kepake buat diri sendiri atau buat keluarga Anda gitu. Bentar, ini saya baca dulu. Oke, skip aja. Ini ada hal yang ini, jangan ajarkan membaca pada awal masa pertumbuhan anak. Jangan ajarkan membaca pada masa awal pertumbuhan anak, karena ini kognitif. Pada masa golden age-nya anak itu kita ajarkan adabnya dulu, baru masuk kognitif gitu. Kita ajarkan moral dan sikap dulu, baru kognitifnya. Karena 20% IQ dalam kehidupan yang pakai itu hanya 20% dalam kehidupan gitu kan. Tetapi tadi ada perlakuan umum dan khusus pada si anak gitu, dengan menyangkut pada bakatnya gitu. Ya kalau misalnya 7 tahun sudah bisa membaca, 5 tahun sudah bisa membaca, ya nggak apa-apa, tapi sesuaikan dengan bakatnya gitu. Ya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran gitu. Ada yang nanya, anak punya potensi baik dan buruk, bagaimana cara menekan potensi yang buruk? Dijawab, di Quran memang dijelaskan bahwa kami menunjukkan padanya 2 potensi kebaikan dan potensi keburukan. Maka manusia itu selalu berada di persimpangan jalan gitu. Tapi lebih besar itu potensi baiknya gitu loh. Karena fitrah kita itu Islam gitu kan. Cuman tadi harus dijaga fitrah itu, karena kalau tidak dijaga, iya bisa melenceng gitu. Kemudian manusia sifat aslinya adalah berkeluh kesah gitu. Saya lupa itu apa. Maka seorang pendidik itu harus paham tentang konsep manusia. Kalau nggak dia paham, maka dia kalau dia nggak paham, maka dia nggak bisa menerapkan konsep pendidikan Islam ini gitu. Ini ada sebuah kisah yang menarik gitu. Itu orang Yahudi itu kalau mendidik anaknya itu suruh naik tangga, kemudian disuruh loncat. Nanti loncat nanti ayah pegangin gitu. Maka anak itu loncat gitu kan. Dan abis itu apa yang terjadi? Nggak ditangkep, benjol, bonyok gitu kan. Lalu ia bilang kepada anaknya gitu, makanya jangan percaya pada siapapun walau pada ayahmu sendiri gitu kan. Si orang Yahudi ini mau menjelaskan bahwa untuk tidak percaya kepada siapapun gitu, walaupun ayahnya sendiri, dan itu pendidikan. Tapi ini bukanlah pendidikan Islam gitu kan. Pendidikan Islam nggak begini gitu kan. Terus sejauh mana pengaruh pendidikan terhadap manusia? Tadi kan pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan ya, itu ada pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lingkungan gitu. 3-nya punya pengaruh. Tapi mana yang paling besar ya? Yang paling berpengaruh ya pendidikan dari rumah gitu. Karena ada faktor genetikalnya gitu. Oke, sesi 2. Ada 4 cakupan pendidikan. Tadi kesimpulannya adalah bahwa dalam
menurut Abdurrahman An-Nakhlawi dalam Ushul Tarbiyah Al-Islamiyah, bahwa ada 4 makna tarbiyah tadi, yang menjaga fitrah anak didik, kedua mengembangkan potensi anak didik, yang ketiga mengembangkan fitrah dan potensi anak didik menuju kesempurnaan, dan yang keempat proses yang sistematis. Kemudian kita masuk ke sini, bagaimana cara jitu menjaga fitrah anak. Ada 4 cakupan pendidikan. Yang pertama di sini pembinaan secara sosial, proses menyiapkan pribadi yang baik